Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilhan qol. Oh, jais sudah. Ini kita sudah bahas tentang sifat-sifat bagi para Rasul alaihimus salatu wassalam, yaitu 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. Lawannya juga 1, maka jumlahnya ada 10. Kemudian akan bicara selanjutnya adalah dalil, yaitu dalil tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para Rasul. Apa sih buktinya? Apa sih dalilnya kalau Nabi itu wajib benar? Apa dalilnya kalau Nabi wajib amanah? Apa dalilnya kalau Nabi wajib fatonah? Ini akan kita bicarakan satu per satu hingga
Ketika kita sudah mempunyai dalil ini, maka tidak ada lagi alasan kita untuk ragu. Tidak ada lagi kita alasan untuk menanyakan apa benar Nabi ngomong begini, apa benar Nabi itu ada yang pernah berbohong, apa benar Nabi itu. Artinya kita akan membuktikan satu persatu hingga segala macam lintasan-lintasan di dalam hati kita, segala macam berita-berita yang datang dari Bani Israel, Israiliyat, berita-berita yang datang dari orientalis, dari orang-orang ateis, dari orang-orang liberal, semua berita itu bisa kita tolak, bisa kita tepis, bisa kita pinggirkan, dan kita berpegang kepada prinsip yang diajarkan oleh para ulama kita, a'immatu ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul seluruhnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib bersifat sidik atau bersifat benar di dalam berbicara, adalah apabila para rasul, para nabi di dalam berbicara, di dalam bersabda ada yang pernah berbohong, maka pasti Allah juga berbohong. Udah belum ini? Belum ya? Jadi orang ngomong itu sebuah berita. Kalau kita ngomong sebuah berita, itu berita itu tidak lepas dari dua hal, benar atau bohong. Itu semua berita begitu. Siapapun yang ngomong, kalau dia ngomong tentang sebuah berita, kemungkinan omongannya itu dua, benar atau bohong. Jadi kamu jadikan pedoman ini, siapapun yang ngomong kecuali Allah dan para rasul, omongannya mengandung dua hal, bisa benar, bisa bohong. Presiden yang ngomong, gubernur yang ngomong, ulama yang ngomong, kiai yang ngomong, kalau dia membuat suatu berita, maka beritanya mengandung dua hal, bisa saja benar, bisa saja bohong. Kecuali yang ngomong Allah atau para rasul. Maka kalau yang ngomong Allah atau para rasul pasti benar. Maka kita di sini dalilnya menggunakan kalimat andai atau apabila. Andai Nabi itu berbohong, andai itu ada dua hal. Ada andai yang mungkin terjadi, ada andai yang tidak mungkin terjadi, gitu loh. Andai saya jadi kecil lagi, bisa? Ngimpi loh. Coba saya muda lagi. Oh, senang bener ente muda lagi. Di andai itu ada andai yang mungkin terjadi. Andai saya jadi gubernur, bisa? Bisa.
Masa nggak bisa? Hah? Mungkin. Andai saya jadi presiden, mungkin. Jadi andai itu ada dua. Ada andai yang mungkin dan ada andai yang tidak mungkin. Lah yang kita mau omong ini andai yang tidak mungkin terjadi. Andai Nabi berbohong, ini nggak mungkin. Tapi kita pakai ini hanya untuk mengantarkan kita pada pembuktian. Andai Nabi berbohong, maka Allah juga berbohong. Kok bisa? Kok bisa? Yang bohong Nabi, kok Allah ikut bohong? Kok bisa? Karena Allah yang mengatakan, Allah yang memberitakan kalau Nabi itu orang benar. Yang ngasih berita, yang mengumumkan ke semuanya kalau Nabi itu orang benar adalah Allah. Nah kok tiba-tiba nabinya bohong? Jadi gimana? Maka Allah pembohong. Begitu dong. Kenapa? Karena apa? Karena memberitakan hal yang bohong. Wong tukang bohong diomong orang benar. Maka yang ngomong dia benar adalah pembohong. Kayak begini, tim sukses gubernur, tim sukses presiden mengatakan, presiden ini, calon ini tidak pernah salah, calon ini punya misi-misi yang baik, calon ini selalu benar. Begitu kita pilih, kita colok, nggak taunya korupsi, nggak taunya nggak jelas. Yang pertama kita salahin siapa? Tim suksesnya. Lu yang promosi nih, lu nih yang salah duluan. Kenapa? Karena dia yang memberitakan, yang memblow up, yang membesar-besarkan. Kalau ini orang bener, kalau ini orang yang jujur, ini orang yang tetek, bengek, tetek, komplit dah udah. Ternyata pembohong, ternyata koruptor. Jadi yang mau kita salahkan siapa pertama? Yang memberikan berita. Nah, yang memberikan berita kalau nabi, para nabi semuanya itu orang benar adalah Allah. Bagaimana caranya Allah memberitakan kalau nabi itu orang benar? Caranya bukan ngomong Yasin, Al-Quranil Hakim, innaka laminal, bahwa kamu Muhammad adalah betul-betul seorang utusan. Bukan begitu caranya Allah membenarkan, bukan. Caranya Allah membenarkan adalah dengan memberikan pada para nabi sebuah mukjizat. Ini tandanya Allah tidak pernah memberikan mukjizat kepada selain para nabi. Tidak ada selain nabi diberi oleh Allah mukjizat, nggak ada. Allah hanya memberikan mukjizat kepada para nabi. Saya tanya, mukjizat itu apa? Istimewaan. Namanya mukjizat. Ada yang lain coba, apa mukjizat? Kejadian yang luar biasa. Kejadian. Kejadian yang luar. Catat ini. Kejadian yang luar biasa. Saya tanya, Isra Mi'raj mukjizat bukan? Mukjizat. Jadi apa namanya? Kejadian yang
luar. Kalau ada kiai yang ngomong Isra Mi'raj nggak masuk akal, lu kiai yang gila, gitu ngomong sama kiainya. Pak kiai yang gila, Pak kiai yang nggak punya akal, begitu. Kalau sampai ngomong Isra Mi'raj nggak masuk akal, gitu. Kenapa? Karena Isra Mi'raj adalah dan mukjizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Lu gila juga lu kayaknya. Ada batu berubah jadi onta. Namanya apa itu? Luar biasa. Ada seorang perempuan tidak dinikahi, tidak disentuh laki-laki, hamil. Namanya apa? Luar biasa. Bukan nggak masuk akal nih. Namanya apa? Luar biasa. Ada laut dibelah. Namanya apa? Luar. Artinya apa? Di luar kebiasaannya manusia itu ya kebiasaannya nggak seperti itu. Nggak ada manusia yang bisa membelah lautan. Dalam kebiasaan kita nggak ada wanita yang bisa hamil tanpa disentuh laki. Dalam kebiasaan kita nggak ada tongkat dilempar jadi, itu namanya apa? Luar biasa. Kalau di sini tongkat dilempar jadi apa? Tanaman. Jadinya apa? Tanaman, singkong jadinya. Itu yang biasa. Kalau tongkat dilempar jadi ular namanya luar, bukan nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang ngomong mukjizat itu, apalagi Isra Mi'raj, perkara yang nggak masuk akal, lu ngomong, lu nggak punya akal ya? Begitu, nggak ada otaknya orang itu. Ngaji tauhid biar punya otak begitu, biar punya akal, biar normal otaknya. Jadi mau kelas kiai, mau udeng-udengnya kayak ban Vespa begitu miring-miring. Kalau sampai masih ngomong mukjizat itu nggak masuk akal, itu nggak punya akal begitu. Hati-hati nih, ini sering. Kenapa? Karena nggak ngaji tauhid, gampangin. Tauhid apa sih? Dikira modal kamu selamat dunia akhirat hanya ini. Sholat kamu nggak menjamin. Kamu pernah sholat khusyuk? Pernah khusyuk sholatnya? Allahu Akbar pasar, Allahu Akbar utang, token belum dibeli, anak belum bayar sekolah. Bagaimana mau dapat nilai dari sholat kita? Terus mau ngandelin sholatnya, saya udah sholat pasti masuk surga. Bagaimana? Ini modal kamu apa? Mengesahkan Allah, mengabdikan Allah. Makanya Nabi begitu bangga dengan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nabi bangga sekali sama ayat itu. Ya Allah, kalau kami punya salah ya Allah, jangan siksa kami ya Allah. Karena kita penuh dengan kesalahan. Jadi ngaji ini penting. Terus mukjizat perkara yang luar biasa. Allah tidak pernah memberikan mukjizat kepada selain para nabi dan rasul. Artinya mukjizat itu adalah pembenaran Allah kepada seseorang, bahwa seseorang itu betul-betul utusan Allah. Maka Allah mengatakan benar, kalau orang ini utusanku, maka Allah memberinya mukjizat.
Kayak kamu bawa suratnya Pak Lurah, surat dari Pak Lurah, datang ke tempat seseorang, maka orang yang orang yang didatangi surat itu akan mengatakan, ini benar suratnya Pak Lurah. Benar Pak, mana buktinya? Ada stempel. Stempel itu apa? Pembenaran, gitu loh, dari Pak Lurah bahwa surat ini betul-betul dari saya. Kalau suratnya bukan dari Pak Lurah mau nggak ngasih stempel? Pamannya kamu nulis surat cinta, terus ke Pak Lurah, Pak tolong di stempel gitu, mau? Mau nggak? Mungkin kalau kasih mau. Pak, ini Pak 1 juta gitu, tolong stempel Pak gitu. Pak Lurah nggak mau, kenapa? Itu bukan surat saya, kok saya suruh stempel bagaimana? Maka Allah begitu, Allah tidak akan meletakkan satu mukjizat kepada orang yang bukan utusan Allah. Jadi perkara yang luar biasa yang namanya mukjizat itu adalah diberikan Allah kepada para rasul dan berupa pembenaran dari Allah kepada utusannya. Karena banyak orang-orang yang mengaku utusan Allah, banyak orang yang mengaku sebagai nabi Allah, dan dia mengaku-ngaku punya mukjizat, tapi tidak terjadi. Allah tidak pernah memberikan mukjizat kepada mereka. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 30 orang pembohong. Berapa? 30 orang pembohong yang berbohong tentang kenabian. Mereka mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah. Yang pertama muncul siapa? Musailamah Al-Kadzab. Coba namanya aja sudah dijulukin Al-Kadzab, sang pembohong. Musailamah sang pembohong. Itu yang pertama muncul, yang mengatakan saya utusan Allah. Dia nulis surat kepada Nabi Muhammad di kota Madinah. Muhammad, sekarang kita bagi tugas. Umat yang di Madinah, di Arab, semua umat kamu. Umat yang di Yaman kesini, umatku, kata dia. Waduh, ini ngaku sebagai utusan Allah. Dan dia merasa dirinya punya mukjizat. Ketika orang-orang Yaman kemudian mendatangi Musailamah dan meminta mukjizat, barulah terbukti kalau Musailamah bukan seorang nabi dan rasul. Pernah Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Ali yang ketika itu mau perang dan dia sakit mata. Ketika mau perang ditanya, mana Ali? Di rumah ya Rasul, nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Matanya sakit. Panggil. Dipanggil oleh Rasul, diusap matanya oleh Rasul, dan kemudian sembuh seketika, dan Sayyidina Ali bisa mengikuti perang. Ada lagi seorang Qatadah, ketika perang dia dipanah, panahnya masuk, ketika dicabut bola matanya ikut keluar. Maka diambil bola matanya, dibawa ke Nabi. Ya Rasulullah, mata saya copot. Kata Rasul, enggak apa-apa, ntar di akhirat dapat ganti. Enggak mau ya Rasul, saya mau di dunia. Kenapa? Saya takut karena Qatadah ini kebetulan sebentar lagi mau kawin. Kalau sampai mata saya copot ya Nabi, istri saya bagaimana? Ntar enggak senang sama saya lagi ya Rasulullah. Yaudah sini, didoakan sama Nabi, dimasukkan lagi dan kembali seperti semula, dan sampai mati mata itu nggak pernah sakit lagi. Musailamah demikian. Ada orang sakit mata datang ke Musailamah, wahai Musailamah, wahai Nabiullah,
Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit mata. Kami minta tolong kepada engkau agar engkau menyembuhkan sakit mata kami. Maka diusap oleh Musailamah, spontan buta. Dan sampai mati tidak bisa disembuhkan lagi matanya, buta total. Namanya apa ini? Allah tidak pernah membenarkan seseorang yang bukan utusannya. Mau ngaku-ngaku dengan mukjizat, malah dibalik oleh Allah, diberi yang namanya apa? Ihanah. Jadi lawannya mukjizat adalah ihanah. Apa itu? Pemberian dari Allah yang luar biasa, yang disebut namanya penghinaan. Allah menghinakan dirinya seseorang karena berbohong tentang Allah Subhanahu. Ada lagi seorang yang habis melahirkan, seringkali ke rumahnya Nabi, kemudian ditahnik. Tahnik itu diambilin kurma, Nabi makan kurma, kemudian dilepehkan oleh Nabi dan digosokkan ke dinding atasnya seorang bayi. Ditahnik namanya. Itu sering. Kemudian minta diusap rambutnya biar rambutnya tebal, biar bagus. Maka ada seorang datang ke Musailamah, minta rambut anaknya diusap agar tumbuh jadi seorang yang cantik dan rambutnya bagus. Begitu diusap oleh Musailamah, rontok. Dan sampai mati tidak tumbuh rambut lagi. Coba. Namanya apa itu? Ihanah. Allah menghinakan. Artinya apa? Allah tidak pernah membenarkan kalau dia adalah utusan Allah. Allah hanya membenarkan pada yang betul-betul utusan Allah. Jadi kalau ada seorang nabi ngaku saya adalah utusan Allah, saya Nabiullah, maka manusia yang mendengar itu pasti akan nanya, apa buktinya kalau kamu Nabiullah? Apa bukti kalau kamu Rasulullah? Maka Nabi akan mengatakan, apapun yang kamu minta untuk bukti, Allah akan tunjukkan. Maka dia minta, coba kalau kamu bisa rembulan suruh turun. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, turunkanlah rembulan sebagai bukti aku utusanmu. Maka Allah turunkan rembulan. Maka turunnya rembulan sebagai tanda apa? Tanda apa? Pembenaran. Allah membenarkan kalau dia betul-betul utusan Allah. Tanya lagi orang, kalau memang kamu utusan Allah Muhammad, coba belah rembulan jadi dua, pisahkan. Maka Nabi minta, ya Allah, belahlah rembulan ini sebagai bukti aku utusanmu. Maka dibelah rembulan tersebut. Tanda apa ini? Pembenaran. Begitu. Jadi Allah langsung membenarkan pada utusannya ketika utusannya itu minta bukti. Ketika utusannya dituntut sebuah bukti. Nabi Isa alaihissalam, ketika ada orang yang mati, orang-orang mengatakan, wahai Isa, kalau kamu betul-betul utusan Allah, coba hidupkan orang yang mati ini. Munajat Nabi Isa, ya Allah, hidupkanlah orang ini sebagai bukti aku utusanmu. Maka diusap oleh Nabi Isa dan dia bangkit kembali. Apa ini namanya? Pembenaran dari Allah. Jadi setiap mukjizat yang dikeluarkan para rasul itu tanda bukti pembenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah membenarkan orang yang enggak benar, berarti bagaimana? Allah enggak benar, gitu loh. Sedangkan Allah itu enggak benar, hukumnya apa? Mustahil. Allah berbohong, hukumnya mustahil. Allah tidak mengetahui ini nabinya atau bukan, hukumnya apa?
mustahil. Maka kalau itu mustahil berarti Allah tidak pernah membenarkan orang kecuali dia benar-benar utusan Allah. Dengan demikian kita mengimani bahwa semua nabi dan Rasulullah wajib benar. Karena apa? Dia selalu dibenarkan oleh Allah dengan diberikan mukjizat. Jadi mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi sebagai pembenaran dia adalah utusan Allah yang gunanya untuk menantang musuh. Untuk apa? Nantang musuh. Nabi Musa punya tongkat. Kalau dilempar tongkatnya jadi ular. Kalau diketokkan ke laut, laut akan terbelah. Tapi Nabi Musa nggak pernah ngancam orang. Wah ketok lo. Nggak pernah begitu. Enak aja lo kira. Terus tongkatnya buat main-main gitu. Kalaupun tongkatnya sekarang ada, kamu yang pegang, nggak ada untungnya apa-apa. Kamu ketok-ketok juga nggak ada pengaruhnya. Kamu lempar juga bakal jadi ular. Kenapa? Karena tidak ada pembenaran di situ, begitu loh. Dia akan berubah jadi ular karena Allah membenarkan Nabi Musa adalah utusan Allah. Terus perkara yang luar biasa macamnya ada berapa? Ada berapa? 6. Perkara yang luar biasa macamnya ada 6. Yang pertama tadi namanya mukjizat. Yang kedua apa? Yang kedua karomah. Apa itu karomah? Perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada para wali-walinya Allah dan tidak bisa untuk menantang musuh. Nggak bisa. Kamu wali, buktikan kalau kamu wali. Mana karomah kamu? Nggak bisa. Karena wali tidak dibekali karomah untuk menunjukkan dirinya wali, bukan. Justru karomah pada wali itu disembunyikan, tidak dipamerkan kepada orang lain. Makanya lebih sulit menemukan seorang wali dibandingkan menemukan seorang nabi. Nabi ngaku saya utusan Allah. Ini buktinya saya utusan Allah. Kalau wali nggak ada yang ngaku saya waliullah. Wah, pegang jidatnya, lu anget ngaku wali-wali. Wali murid. Kalau enggak wali itu penyanyi wali. Jadi wali dibekali karomah oleh Allah tapi bukan untuk menantang musuh. Maka karomahnya para wali akan digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk menolong orang lain tanpa dipamerkan kepada orang lain. Justru wali itu kalau ketahuan karomahnya malu. Seperti wanita yang sedang haid, ketahuan dirinya haid malu. Maka wanita akan menutupi keadaan diri yang sedang haid. Kamu nggak akan ngerti di jalan, oh ini lagi haid ini, nggak ngerti. Tempel di belakang gua haid, nggak ada wanita begitu, soak gitu. Wanita akan menutupi dirinya lagi haid. Maka wali juga begitu, dia menutupi kalau dirinya adalah walinya Allah. Maka kamu tantang, ayo dong karomah keluarin, dia nggak bakalan keluarin. Kadang ada wali yang istrinya sendiri pun nggak tahu kalau suaminya wali. Karena wali itu rahasia Allah. Allah tutupi seorang wali dari orang lain. Orang yang diperlihatkan karomahnya para wali, ini catat ini. Orang yang ditampakkan karomahnya para wali
alamatnya dia akan jadi wali. Jadi Allah nggak sembarangan menunjukkan karomahnya wali kepada orang lain, kecuali orang itu akan diangkat nantinya oleh Allah juga menjadi wali. Maka dikatakan la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali yang lain lagi. Makanya kalau kita sekarang ngerti, oh Syekh Abdul Qadir itu wali. Kenapa? Karena setelah dia meninggal, murid-muridnya, kawan-kawannya yang melihat karomahnya menceritakan bagaimana kewaliannya, bagaimana karomahnya, bagaimana. Dianya nggak pernah ngaku waktu itu, saya ini wali. Kamu di bawah saya semuanya, nggak ada. Ya, yang kedua namanya apa? Karomah. Dan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Di antaranya apa? Ada nggak di Quran karomah? Ada. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman perintahkan siapa yang bisa memindahkan kursinya Ratu Bilqis dari kerajaan Saba ke kerajaanku. Maka semua jin-jin mengatakan, saya wahai Rasul. Tapi tidak diterima. Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Padahal kata jin Ifrit, jin yang paling besar, rajanya jin, dia mengatakan saya bisa memindahkan itu sebelum engkau berdiri dari kursimu. Artinya orang yang duduk, kemudian dia bangun, maka kursinya sudah di situ sebelum dia bangun. Kalau orang duduk sampai kebangun itu berapa jam? Menit? Semenit? Detik? Berapa detik? 3 detik, 4 detik. Maka kata jin Ifrit, sebelum itu saya sudah bisa bawa kursinya ke sini. Tolak. Kata Nabi Sulaiman, ada yang bisa lebih cepat. Maka ada seorang walinya Allah dengan karomahnya. Saya ya Rasulullah, berapa lama kau bisa membawa kemari? Sebelum engkau selesai berkedip, coba. Merem, melek udah ada, coba. Maka dia mohon kepada Allah dan dipindahkan kursi tersebut ke hadapan Nabi Sulaiman. Namanya apa itu? Karomah. Karena yang namanya mukjizat hanya dimiliki para nabi. Kalau selain nabi dan dia walinya Allah namanya karomah. Dan begitu pun karomah-karomah yang lainnya. Sahabat-sahabat Rasul itu banyak karomahnya. Sayyidina Umar ketika dilaporin, Sayyidina Umar ada suatu daerah di sini kebakaran, rumahnya habis semua sekampung. Sorbannya dibawa, bawa, lempar ke api. Sorbannya, bukan dirinya, bukan. Sorbannya, begitu dibawa sorbannya, tambah deket ke api, apinya menciut. Belum dilempar udah mati. Gimana sih lu? Kenapa? Sayyidina Umar mendapat jaminan tidak akan masuk neraka. Tidak bisa api membakar dirinya, hingga pakaiannya pun tidak bisa terbakar. Ini karomah namanya. Begitupun karomah-karomahnya sahabat-sahabat yang lainnya. Sayyidina Ali ketika membuka pintu Khaybar, Yahudi Khaybar, ada benteng namanya benteng Khaybar. Ketika diperintahkan beberapa sahabat gagal terus ke sana. Terakhir perintah Sayyidina Ali untuk memimpin peperangan. Sampai ke Khaybar, perang tanding dia dengan penguasa Khaybar. Sayyidina Ali sempat terjatuh ketika sedang adu tanding dan pedangnya terlempar, maka diambil pintu gerbang Khaybar sebagai tamengnya. Selesai peperangan, pintu itu diangkat 8 orang nggak keangkat. Ini diangkat Sayyidina Ali, dipakai tameng, nangis coba, udah kayak kerupuk aja kan. Itu namanya apa? Karomah. Begitupun masih banyak lagi karomah yang lainnya.
Terus setelah karomah ada namanya maunah. Apa? Maunah. Apa itu? Maunah adalah pertolongan Allah yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang soleh. Dan dia nggak ngerti kalau dia punya maunah, dapat maunah dari Allah. Contohnya apa? Satu kampung kebakaran semua, rumah kamu nggak kebakar. Itu maunah dari Allah. Satu mobil kecelakaan, kamu sendiri yang selamat, namanya apa? Maunah dari Allah. Ini pertolongan Allah yang nggak disangka-sangka, begitu loh. Orang lain kecelakaan, dia nggak. Semua tetangga kamu kena corona, kamu tenang-tenang aja. Namanya apa itu? Maunah. Ini pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang keempat ada lagi namanya istijrot. Apa istijrot? Pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang meminta kepada Allah, tapi disertai dengan ancaman. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya yang pemberiannya disertai dengan ancaman. Contoh orang minta kebal, puasa seminggu, nggak makan daging, makannya nasinya orang, nggak makan nasinya sendiri. Asal mau makan usus yang putih biar nggak mempan di. Ya Allah, jadikan aku seperti tiang listrik ya Allah. Asal dipukul ting bunyinya, maka Allah kabulkan. Maka pengkabulan itu namanya apa? Istijrot. Allah kabulkan, tapi Allah ancam, kalau sampai kamu tidak bersyukur kepadaku, kamu tidak manfaatkan untuk kebaikan, maka akan aku azab engkau. Begitupun minta yang lain-lainnya. Sakit, ya Allah berikan kesehatan, ya Allah kalau aku sehat aku mau ke masjid lagi, ya Allah mau taat. Begitu kasih sehat, lupa, namanya apa? Diancam oleh Allah. Nanti akan ditanya, mana tanggung jawab atas sehat yang aku berikan? Katanya mau ke masjid, katanya mau taat, katanya mau. Nah, ini begitupun permintaan yang lainnya. Kamu minta apa saja dikasih oleh Allah, maka pemberian itu namanya istijrot. Jadi istijrot itu pemberian yang asalnya kamu minta. Karena kamu kalau nggak minta pun Allah ngasih. Karena jatah kamu sudah tertulis. Mau minta nggak minta tetap kasih. Tapi ketika kamu minta dikasih oleh Allah, maka Allah akan menuntutnya nanti. Gimana? Udah saya kasih, nggak taat kamu sama aku, nah, azabnya Allah akan turun. Sama kayak begini, anak kamu minta uang, atau pulang sekolah minta uang 1 juta, Pak, 1 juta. Saya mintanya berapa? 1 juta. Begitu nggak dikasih, guling-guling, motor dikemposin, pacar rumah dilemparin. Saking kesel bapaknya, nih gua kasih, tapi awas. Nah, ini namanya istijrot, pemberian tapi disertai ancaman. Kalau sampai kamu gunakan macam-macam, pukul nanti. Nah, itu namanya istijrot. Yang keberapa tadi? Yang ke-4. Mukjizat, karomah, maunah, istijrot. Yang kelima namanya sihir. Sihir, pemberian Allah yang rupanya bentuk penipuan mata. Maka orang seringkali melatih dirinya untuk belajar ilmu sihir. Ilmu sihir ini ilmu yang bisa dipelajari. Orang bisa membuat cewek sama cowok yang nggak kenal saling jatuh cinta. Komat kamit. Nah,
Ada yang sudah berumah tangga lengket, komat kamit cerai. Sihir namanya. Artinya mantra-mantra yang dibaca untuk seseorang yang tujuannya menjahati seseorang. Baik itu tujuannya untuk membunuh atau memisahkan rumah tangga atau menghancurkan perdagangan atau yang lain-lainnya. Baru nanak nasi belum diambil busuk semuanya. Ada warung, orang yang mau beli lewat, ini warungnya tutup apa ya? Yang punya manggil, Pak, buka Pak, lewat aja orang. Orang gimana sih? Wah, kena halimunan itu mah, tertutup halim. Namanya apa itu? Sihir. Nah, sihir ini bagian dari perkara yang luar biasa, tapi perkara yang haram. Belajarnya saja haram, apalagi sampai kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk mencelakai orang lain, untuk membunuh orang lain, maka ini berbahaya. Yang keenam namanya apa? Ihanah, yang tadi terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul 30 orang pembohong yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Kata ulama, sampai sekarang sudah 28 orang. Kalau pengen cepet kiamat, kamu daftar. Mau? Biar cepet maksudnya. Tambah 2, jumlahnya 3. Tidak terjadi kiamat sebelum 30 orang ini muncul. Di Indonesia berapa yang muncul? 6 orang. Berapa? Saya mengatakan 12 orang, 8 orang. Pokoknya subur lah Indonesia lah. Ada Ahmad, bukan Musodek, Mukadzib. Sodek itu bener. Ahmad siapa? Mukadzib, Ahmad pembohong itu. Terus siapa lagi? Lia Edan. Siapa lagi? Mukidi. Siapa lagi? Ada tukang cukur, ada pelatih badminton. Ada siapa lagi itu? Indonesia macam-macam dah. Asal dia baca wirid di dalam gua, dapat wangsit, keluar jadi nabi. Ini orang-orang gila memang begitu. Itu kimin ya. Jadi bentuknya hal yang luar biasa ada berapa? Ada 6. Namanya perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Jadi jangan katakan mukjizat atau karomah atau sihir atau maunah atau yang lainnya lagi, kamu katakan ini enggak masuk akal. Jangan. Tapi itu di luar kebiasaan manusia. Sesuatu yang enggak masuk akal itu contohnya apa? Enggak ada contohnya. Enggak pernah dijumpai perkara yang enggak masuk akal, itu namanya hukumnya apa? Mustahil. Contohnya kayak benda tidak bertempat. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Itu kalau muncul ini enggak masuk akal. Ini enggak mungkin ada, enggak akan mungkin muncul bendanya. Jadi perkara yang enggak masuk akal itu namanya perkara yang Jadi bukan enggak masuk akal itu enggak bisa ditemu akal, maksudnya akal tidak pernah menjumpai wujudnya, begitu loh. Wujudnya tidak akan pernah dijumpai. Yang dijumpai apanya? Tiadanya, ya. Jadi hari ini kita membuktikan bahwa para nabi semua, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersifat siddiq. Dan bukti sidiknya mereka, bukti benarnya mereka adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Pembenaran dari Allah.
Allah, bahwa mereka betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita akan sambung besok lagi bicara tentang wajibnya bersifatan amanah insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah berkahkan kita di bulan Sya'ban, Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan dengan kemampuan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan biktisabi minna fil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallam wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.